Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan latihan soal PTS Matematika dan pembahasannya untuk semester 1 bagian yang pertama. Tentu saja nanti ada beberapa cara praktis yang dibagikan. Jadi, bagi kalian yang baru pertama kali ini gabung dengan channel saya, silahkan subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload cara-cara pembelajaran yang baru. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Soal yang pertama. Pada garis bilangan di atas, maka hubungan yang benar antara A dan B adalah. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Coba perhatikan baik-baik garis bilangannya. Pada garis bilangan, semakin ke kiri posisi suatu bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin ke kanan posisi bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Pada garis bilangan di atas, B ini terletak di kanan A. Ya, betul ya. B ini terletak di kanan A. Maka hubungan A dan B yang tepat adalah B lebih dari A. Paham anak-anak? Oke. Lanjut ya. Soal yang kedua. Bilangan-bilangan 40%, 3, 2/5, 0,80, 3/4. Jika disusun dari kecil ke besar, maka urutannya adalah, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Kita harus ubah bilangan-bilangan di atas ke dalam bentuk yang sama agar bisa kita bandingkan. Ini misalnya saja kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Masih ingat kan yang penyebut itu yang sebelah atas atau sebelah bawah ya? Iya, yang penyebut itu adalah bagian bawah pada pecahan. Nah, 40% itu adalah 40 dibagi berapa? Iya, 40% adalah 40 dibagi 100. Ya, betul. Kemudian kalau 3, 2/5 itu sama dengan 3 kita kalikan 5 ditambah 2 dibagi dengan 5. Ini sama dengan 3 kali 5, 15 ya, ditambah 2, 17 dibagi dengan 5. 17 adalah pembilangnya atau bagian atas, kemudian 5 adalah penyebutnya, bagian bawah. Nah, bagian bawah ini kita akan samakan menjadi 100. Dari 5 menjadi 100 berarti dikalikan 20. Jangan ditambah 95, 5 jadi 100 itu ditambah 95 benar. Tetapi kalau untuk pecahan itu kita kalikan 20 untuk menyamakan penyebutnya. Jadi 5 dikalikan 20 menjadi 100. Kemudian yang bagian atas atau pembilangnya juga kita kalikan 20. Jadi 17 kali 20.
Kita hitung ya, hitung. 17 kali 20 berapa nih ya? 340 dibagi dengan 5 kali 20, 100. Kemudian 0,80. 0,80 itu berarti sama dengan 80-nya itu adalah dua angka di belakang koma, 1, 2. Berarti 80 dibagi 100. Kemudian 3/4. 3/4 untuk menjadi 100, 4-nya kita kalikan 25. Karena bagian penyebutnya kita kalikan 25, maka bagian pembilangnya juga kita kalikan 25. Sehingga menjadi 3 kali 25. Kita hitung ya. Hitung. Hasilnya adalah 75 dibagi dengan 100. Nah, ini semua sudah per 100 semua. Ya. Tinggal kita memperhatikan bagian atasnya. Ini 40, ini 80, ini 75, ini 340. Kita bisa susun dari kecil ke besar sehingga urutannya menjadi 40% yang paling kecil, kemudian 3/4, kemudian 0,80, kemudian 2/5. Hore, ketemu sudah. Asik. Lanjut ya. Soal ketiga. Printer A mencetak 1 lembar per 20 detik. Printer B mencetak 15 lembar per menit. Printer C mencetak 80 lembar per 30 menit. Printer D mencetak 500 lembar per jam. Printer mana paling sedikit waktu cetak dengan hasil maksimal? Kita kerjakan bersama-sama ya. Kalau kalian menghadapi soal seperti ini, ubah dulu ke dalam satuan waktu yang sama. Misalkan ke dalam satuan jam. 1 jam ada berapa menit? 1 jam ada 60 menit dan ada 3600 detik. Nah, printer A itu mencetak 1 lembar per 20 detik. Untuk menjadi 3600 detik, kita ubah saja ke dalam satuan jam ya. Jadi 20 detik ini kita ubah menjadi 3600 detik. Untuk menjadi 3600 detik kita kalikan 180 detik. Karena bagian bawah atau penyebutnya kita kalikan 180, maka bagian pembilangnya juga kita kalikan 180. Sama dengan 180 kalikan 20 menjadi 3600 detik. Kemudian yang di atas 1 kali 180 jadi 180. Hasilnya adalah 180 lembar per 3600 detik atau 180 lembar per 1 jamnya atau per jamnya. Untuk printer B 15 lembar per menit. 1 jam ada 60 menit. Jadi ini kita kalikan 60 yang bagian penyebutnya, maka yang di atas kita kalikan 60 juga.
Hasilnya menjadi 15 kali 60 adalah 900. 900 lembar dibagi 60 menit atau 900 lembar per 1 jamnya. Printer C mencetak 80 lembar per 30 menit. 30 menit kita jadikan 60 menit, berarti kita kalikan 2 ya. Kemudian yang bagian atas 80 juga kita kalikan 2 juga. Sehingga hasilnya adalah 80 dikalikan 2, 160 lembar per 1 jamnya. Kemudian printer D mencetak 500 lembar per jam. Kalian perhatikan hasil akhirnya. Printer A 180 lembar per jamnya. Printer B 900 lembar per jamnya. Printer C 160 lembar per jamnya. Printer D 500 lembar per jamnya. Berarti yang paling sedikit waktu untuk mencetak dengan hasil maksimal printer mana anak-anak? Printer yang paling sedikit waktu cetak dengan hasil maksimal adalah printer B. Sama-sama 1 jam, printer B menghasilkan hasil cetakan jauh lebih banyak. Lanjut ya. Soal yang keempat. Data gaji karyawan PT Srikandi Mandiri terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut. Andi, gaji lamanya adalah 1.600.000. Gaji barunya adalah 1.750.000. Brian, gaji lamanya adalah 2 juta. Gaji barunya adalah 2.100.000. Cherry, gaji lamanya adalah 2.300.000. Gaji barunya adalah 2.500.000. Dandi, gaji lamanya adalah 3 juta. Gaji barunya adalah 3.075.000. Siapakah yang menerima kenaikan gaji paling banyak? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Coba perhatikan, untuk gaji lama Andi itu 1.600.000. Kemudian dia menjadi 1.750.000. Berarti Andi menerima kenaikan gaji sebesar 150.000. Untuk Brian tadinya 2 juta, kemudian menjadi 2.100.000. Berarti kenaikan gajinya 100.000. Untuk Cherry, gaji lamanya 2.300.000, kemudian gaji barunya 2.500.000. Berarti ada kenaikan gaji sebesar 200.000. Dandi mula-mula gajinya 3 juta, kemudian menjadi 3.075.000. Berarti dia mendapatkan kenaikan gaji 75.000. Coba kita bandingkan, yang ini 150.000, yang ini 100.000, yang ini 200.000, yang ini 75.000. Kalau kamu jadi pegawainya, kamu pilih mendapatkan kenaikan gaji yang banyak atau yang sedikit? Iya, yang banyak. Pinter. Berarti yang mendapatkan kenaikan gaji paling banyak adalah Cherry. Lanjut ya. Soal yang kelima. Hasil dari operasi
negatif 25 kali 7 ditambah negatif 9 dibagi dengan 3 dikurangi 8 adalah. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Kalian harus ingat yang namanya kabak jurang, yaitu perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian sama kuatnya, yang dikerjakan yang mana? Ya, yang lebih dulu sesuai urutan sebelah kiri. Kemudian penjumlahan dan pengurangan sama kuat, mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Ya, sesuai urutan dari sebelah kiri. Untuk perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Hanya saja yang dikerjakan paling awal adalah yang ada di dalam kurung. Nah, ini yang di dalam kurung adalah 7 ditambah negatif 9 dan 3 dikurangi 8. Sehingga perhitungannya menjadi negatif 25 dikalikan 7 ditambah negatif 9 adalah negatif 2 ya nak ya. Dibagi dengan 3 dikurangi 8 negatif 5. Nah, ini perkalian dan pembagian. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu sesuai urutan, yaitu sebelah kiri. Sehingga ini perkaliannya dulu yang dikerjakan. Negatif 25 dikalikan negatif 2 hasilnya adalah 50. 50 kemudian dibagi dengan negatif 5 hasilnya adalah tralala negatif 10. Hore, ketemu. Paham kan? Ya, lanjut soal berikutnya. Soal yang ke-6. Diketahui P adalah 25 dikalikan 5 dikurangi 50 dibagi 2. Q adalah 100 dibagi 5 ditambah 35 dikalikan negatif 2. Hitunglah P dibagi Q. Oke bos, siap. Enggak sulit kok ya, gampang. Yuk kita kerjakan bersama yuk. Kita harus hitung dulu ini masing-masing. Baru kemudian kita hitung P dibagi Q-nya. Ingat, tadi sudah Ibu sampaikan kabak jurang, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, untuk P kita hitung dulu ya. 25 dikalikan 5 dikurangi 50 dibagi 2. Perkaliannya dulu dihitung, sehingga hasilnya menjadi 25 kali 5, 125. Dikurangi 50 dibagi 2. Dikurangi 25. Hasilnya adalah 100. Kemudian untuk Q-nya, 100 dibagi 5 ditambah 35 dikali negatif 2. Ini pembagiannya dihitung dulu. 100 dibagi 5, 20 ditambah 35 dikali negatif 2, hitung dulu hasilnya negatif 70. 20 ditambah negatif 70 berapa nih ya? Negatif 50. Nah, sekarang kita hitung P dibagi Q. P nya adalah 100 dibagi negatif 50. Jadi 100 dibagi negatif 50 hasilnya adalah negatif 2. Asik. Ketemu. Gampang kan? Lanjut ya.
Soal ke-7. Hitunglah 5/5 ditambah 1/3/5 dikurangi 1/4. Oke bos, siap, kerjakan. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Kita ubah dulu pecahan-pecahan ini menjadi pecahan biasa, sehingga perhitungannya menjadi 5 kali 2 ditambah 1, kemudian dibagi 2 ditambah 1 kalikan 5 ditambah 3 dibagi dengan 5 dikurangi dengan 1 dikalikan 4 ditambah 1 dibagi dengan 4. Kita hitung 5 kali 2 10 ditambah 1 menjadi 11 dibagi dengan 2 ditambah 1 kalikan 5 ya nak ya, ditambah 3 8 dibagi dengan 5 dikurangi 1 kali 4 4 ditambah 1 5 dibagi dengan 4. Nah, perhatikan baik-baik. Ini bagian bawah atau penyebutnya belum sama, jadi belum bisa kita hitung. Kita harus ubah dulu ke dalam penyebut yang sama. Kita cari KPK-nya 2, 5, dan 4. KPK-nya berapa ya? Iya, KPK-nya 20. Untuk menjadi 20, 2 itu dikalikan 10, sehingga yang atas yaitu pembilang juga kita kalikan 10. 11 dikalikan 10. Dari 5 ke 20 itu dikalikan 4, sehingga ini 8 juga kita kalikan 4. Kemudian dari 4 ke 20 itu dikalikan 5, jadi atas juga dikalikan 5. Hasilnya hitung berapa yuk? 11 kali 10 110 ditambah 4 kali 8 32 dikurangi 5 kali 5 25 sama dengan 117 dibagi 20. Coba perhitungan kita sama enggak ya? Oke, bagus banget. Lanjut ke soal 8. Hitunglah 3/2 dikalikan 2 3/4 dibagi 11/2. Aduh. Sulit ya? Enggak lah. Tidak, kita kerjakan bersama-sama ya. Ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Untuk 3/2 berarti 3 dikalikan 2 ditambah 1, kemudian dibagi dengan, untuk penyebutnya adalah 2. Kita kalikan untuk 2 3/4 menjadi 2 dikalikan 4 ditambah 3 dibagi dengan 4. Kemudian dibagi dengan 11/2. Kita hitung dulu ya masing-masing. 3 kali 2 6 ditambah 1 7, berarti sama dengan 7 dibagi dengan
2 dikalikan 2 kali 4 8 ya nak ya, ditambah 3 11 dibagi dengan 4, kemudian kita bagi dengan 11/2. Nah, agar mudah dikerjakan, untuk pembagian dengan pecahan itu kita kalikan kebalikan dari pecahan itu. Jadi kalau dibagi dengan 11/2 berarti sama dengan dikalikan 2/11. Yang bisa kita sederhanakan, jadi jangan sampai kalian mengalihkan 7 kali 11 kali 2 kemudian dibagi dengan 2 kali 4 kali 11. Boleh sih, nggak salah, cuma itu terlalu ribet. Jadi kalau bisa disederhanakan, ngapain dipersulit ya toh? Kita sederhanakan 2 dengan 2, kemudian 11 dengan 11. Hasil akhirnya adalah tralala, gampang kan? Ketemunya adalah 7 dibagi dengan 4. Lanjut ya, soal ke-9. Di tepi jalan raya sepanjang 1 km akan dipasang lampu penerang di satu sisi jalan saja dengan jarak antar tiang adalah 25 meter. Jika tiang dipasang dimulai dari jarak 25 meter yang pertama, berapa banyak tiang terpasang? Kalian perhatikan ya. Untuk jalanan raya ini dipasang lampu penerangnya hanya di satu sisi saja. Kalaupun kalian pas di jalan raya lewat, kalian perhatikan ada dipasang kiri kanan jalan lampu penerangnya, tetapi pembuat soalnya menghendaki dipasang lampu hanya satu sisi jalan saja. Kemudian tiangnya itu dipasang dimulai dari jarak 25 meter yang pertama, jadi bukan dari jarak 0 meter. Ini sangat mempengaruhi perhitungan. Kalian simak baik-baik ya nak ya. Nah, kita ubah dulu kilometer ke dalam meter. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Karena tiang terpasang dimulai dari 25 meter yang pertama, maka banyak tiang terpasang adalah panjang jalan dibagi dengan jarak lampu. Panjang jalannya adalah 1000 meter. Kemudian jarak lampunya adalah 25 meter. Jadi 1000 dibagi 25 sama dengan 40 tiang lampu. Kalau misalkan lampunya dipasang di dua sisi kiri kanan, beda lagi loh ya. Jadi perhatikan baik-baik untuk soalnya. Kalian harus literasi soal dengan baik. Lanjut ya. Soal yang ke-10. Pada tes matematika dengan jumlah soal 50, jika jawaban benar skornya 4. Jika jawaban salah skornya negatif 2. Jika tidak dijawab skornya negatif 1. Cantik mengerjakan 40 soal dengan jawaban salah sebanyak 5. Berapa skor yang diperoleh Cantik? Kamu dapat berapa nilainya Cantik? Ayo ngaku. Makanya belajar ya biar dapat bagus. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya.
Banyaknya soal yang dikerjakan dengan benar adalah tadi Cantik mengerjakan 40 soal, kemudian yang salah itu 5. Berarti yang benar adalah 40 dikurang 5 sama dengan 35 soal. Kemudian banyaknya soal yang tidak dikerjakan itu 10 soal, asalnya dari jumlah soal semuanya 50, yang dikerjakan 40. Jadi yang tidak dikerjakan adalah 10 soal. Banyaknya skor yang didapatkan berarti 35 dikalikan 4, karena benar ya, skor setiap satu soal yang benar kan adalah 4. Jadi 35 dikalikan 4 ditambah yang salah berapa nih? Yang salah 5. Berarti 5 dikalikan negatif 2 ditambah yang tidak dijawab 10. Skornya negatif 1 untuk setiap soal yang tidak dikerjakan. Berarti tambah 10 dikalikan negatif 1. 35 kali 4, hitung. Coba dapatnya berapa? Betul enggak perhitungan saya? Dapatnya 120 skornya. Sama enggak perhitungan kalian dengan perhitungan saya? Oh ya, sama. Bagus. Terima kasih ya sudah belajar bersama saya. Kita ketemu lagi besok pada video yang lebih seru lagi. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, yang belum subscribe segera subscribe dan tekan tanda loncengnya. Karena nggak ada kalian nggak ramai. Dah dulu ya, bye-bye.